Oke teman-teman, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Pandi Rapi Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang daging kurban, di mana pasti ini adalah event yang ditunggu-tunggu teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana daging kurban saat diolah menjadi tongseng, gulai, dan sate itu apakah menjadi kolesterol, darah tinggi, atau bagaimana macam lainnya teman-teman. Baiklah, di sini kita akan membahas bersama dengan dosen dari dosen Prodi Sarjana Gizi. Pak Kia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa notifikasi loncengnya. Nah, 3 tahun belakangan ini kan Pak, saya itu tinggal bersama keluarga saya yang berada di Jogja. Nah, itu setiap keluarga itu mendapatkan daging kurban. Nah, daging kurban itu banyak Pak, kadang sampai 3 hari itu nggak habis, atau kadang pas dimasak itu sekaligus tapi bisa bertahan 3 hari, 4 hari. Nah, di saat keluarga saya masak itu, kami itu tidak merasa khawatir kalau bahwa kita akan nanti, "Wah bisa sakit nih," enggak, tapi kita menikmati masakan yang telah dimasak dengan daging kurban itu Pak. Nah, setelah itu kami tanpa merasa takut dan kami senang aja gitu kayak pesta, "Wah dapat daging nih," gitu kan, Pak. Nah, setelah itu om saya itu tiba-tiba sakit dan langsung dibawakan ke rumah sakit. Nah, setelah itu om saya itu pusing, bagian tubuhnya sebagian tidak bisa gerakan dan perlu dirawat selama kurang lebih 4 hari, Pak. Nah, setelah 4 hari itu om saya itu sembuh dan bisa beraktivitas secara normal. Tapi setelah hal kejadian yang tadi, setelah menikmati kerumunan jatuh sakit, terus om saya itu takut untuk makan secara berlebihan. Nah, kalau kita bicara daging sapi nih, Pak, atau daging kambing itu sebenarnya itu kandungan gizinya tuh apa sih, Pak? Kok bisa menyebabkan, eee, om saya itu jatuh sakit? Padahal kayaknya daging itu harusnya baik kan, Pak? Mhm. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, Mas Andre. Jadi sebenarnya, efek langsung dari konsumsi daging kambing ataupun daging sapi ya mungkin karena memang cukup berlebih ya, stoknya cukup banyak dalam, masa perayaan Idul Adha seperti, menjelang sebentar lagi gitu ya, itu tidak serta-merta menyebabkan kondisi kesehatan seperti itu. Tapi justru bisa saja ada kondisi-kondisi lain yang sudah terjadi atau memang gambaran dari pola hidup dan pola makan sehari-hari. Artinya, tidak berarti ketika kita mengonsumsi daging kambing atau daging sapi, apapun olahannya misal gitu ya, dalam 1 hari terus langsung berdampak seperti itu, gitu. Kondisi seperti itu bisa saja muncul ketika, misal tadi keluarga dari Mas Andre itu memang mungkin punya riwayat penyakit tertentu, mungkin selama setiap hari mayoritas aktivitasnya mungkin kurang, gitu. Atau mungkin juga pola makan, pola istirahatnya mungkin saat itu memang sedang bermasalah. Jadi ketika ada konsumsi, daging sapi ataupun daging kambing yang melebihi kebiasaan yang hari-hari sebelumnya, muncullah kondisi demikian, gitu. Tapi di kondisi om saya itu, dia itu rajin olahraga, Pak. Mhm Kayak misalkan bersepeda dan bersepedanya itu cukup jauh, mhm misalnya dari Jogja sampai Klaten. mhm Dan itu pun kalau om saya itu kalau misalnya dia tidak bersepeda itu akan merasa badannya sakit-sakit. mhm Tapi kenapa kok bisa sampai terkena itu? Sampai habis makan daging kurban terus jatuh sakit. mhm. Apakah itu karena emang kolesterol? Ya, jadi peningkatan kolesterol jika memang itu ternyata memang berhubungan dengan kolesterol gitu ya. Peningkatan kolesterol itu banyak, faktor, determinannya. Bisa saja semakin bertambahnya usia itu kan tekanan darah juga semakin meningkat, gitu. Walaupun memang seseorang itu memang memiliki aktivitas fisik yang baik gitu. Bahkan tadi dikatakan beraktivitas fisik seperti bersepeda cukup jauh seperti itu gitu ya. Tetapi bertambahnya usia diikuti dengan peningkatan risiko untuk, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Bisa saja ada kebiasaan merokok, bisa saja mungkin polutan, bisa saja mungkin karena istirahatnya kurang, atau pola makan sehari-hari memang
misal kurang begitu baik. Misal konsumsi gulanya tinggi, konsumsi garamnya tinggi, konsumsi lemaknya tinggi, di sisi lain mungkin konsumsi serat rendah. Nah, ketika dagingnya banyak nih, ada banyak daging yang, dikonsumsi di keluarga, meningkatkanlah beban tadi. Karena memang daging sapi ataupun daging kambing, walaupun itu memang baik gitu ya, sebenarnya baik, namun demikian ketika jumlahnya berlebih, tentu menyumbang lemak, menyumbang kolesterol. Jadi muncullah kondisi demikian. Berarti masalahnya itu sebenarnya apakah di dagingnya atau di cara pengelolaannya, Pak? Oke, bagus Mas Andre. Jadi sebenarnya permasalahannya itu tidak sesimpel makan daging sakit, Mmm, atau mungkin, kalau nanti dimasak apa biasanya? tongseng? Tongseng, oh kalau dimasak tongseng pasti sakit, oh tidak sesederhana itu. Tetapi konsumsi daging, khususnya daging sapi ataupun daging kambing, itu nanti kaitannya dengan seberapa banyak sih yang dikonsumsi, satu. Kemudian seberapa sering sih konsumsi? Mungkin ketika Idul Adha seperti ini kan stoknya banyak nih, pagi makan daging, siang makan daging, sore makan daging, sekali masak tongseng mungkin bukan 1 hari gitu ya. Iya, Pak, Mungkin kalau masih sisa besok mau dipanaskan lagi, lagi. misal seperti itu. Bisa saja dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari menunya sama, tidak ada variasi gitu misalkan. Kemudian cara olah tadi, ada beberapa kalau mungkin keluarganya Mas Andri tadi menyampaikan olahannya adalah dibikin tongseng, maka pakai santan, Nah, pakai bumbu-bumbu, mmm, tambah garam nih misalkan gitu ya. Tapi mungkin olahan di tempat lain mereka lebih suka potong kemudian langsung dibakar jadi sate. Mungkin dimasak olahan-olahan yang lain, bahkan mungkin dicampur ke dalam, kuah sup misalkan. Jadi memang cara olah juga mempengaruhi. Kenapa? Cara olah itu nanti akan ada, bahan-bahan apa yang ditambahkan. Ketika tadi, tongseng, maka ada santan yang ditambahkan dan kita tahu santan sebenarnya bagus ya. Itu adalah sumber, asam lemak yang bagus, tapi kalau dipanaskan berulang, suhu tinggi, disimpan, dipanaskan lagi gitu ya, memang kan jadi enak nih karena santannya jadi lebih kental gitu ya. bener, Pak. Memang enak, tetapi asam lemaknya jadi nah itu yang berbahaya, gitu ya. Itu kandungan asam lemak jenuhnya cukup tinggi, asam lemak transnya juga menjadi meningkat, itu yang justru bahaya. So, cara olah juga berdampak. Nah, kan tadi, Pak, di daging sapi saya penasaran nih, Pak, Mhm, kan daging sapi itu sama kambing itu kandungan gizinya itu apa aja sih, Pak? oke. Mas Andre, jadi dari semua bahan makanan yang ada di sekitar kita, itu ya, daging itu merupakan sumber protein yang bagus. Oh, Kualitas proteinnya bagus. Kita mungkin tahu kalau sumber protein nggak cuma daging sebenarnya ya. iya. Mungkin ada daging daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe, kacang, susu, keju, daging sapi atau daging kambing juga, itu semuanya adalah sumber-sumber protein. Bahkan kalau di Yogyakarta kita kenal ada orang makan belalang juga Iya, gitu bener, ya, Pak. ada, ulat ulat Jadi jati, itu juga, udang, itu semuanya adalah sumber protein. Nah, daging sapi ataupun daging kambing itu sumber proteinnya bagus, Mas. Cuman memang, walaupun sama-sama sumber protein hewani, nanti ada protein hewani, ada protein nabati gitu ya. Yang bagus itu protein hewani. Nah, tapi karakteristik dari daging sapi sama daging kambing itu komposisi gizinya, kandungan gizinya relatif berbeda. Jadi kalau daging sapi kita mudahnya 100 gram gitu ya. 100 gram daging sapi, 100 gram daging kambing. Itu kandungan gizinya berbeda. Kalorinya berbeda. Kalorinya itu kalau daging kambing itu paling cuma 150 kilokalori. Mungkin ya 11-12 dengan sepiring nasi, 100 gram nasi, mirip nih. Tapi kalau daging sapi, dia kalorinya bisa sampai 250. Jadi memang hampir selisih hampir 2 kali lipat. nih, Kenapa? Karena lemak di daging sapi itu lebih tinggi. Proteinnya sama, proteinnya kalau di daging kambing 100 gram tadi itu sekitar 26, 27. Sapi juga sama aja. Tapi ini tergantung dengan di bagian mana ya diambilnya, karena nanti kalau kita makan daging iga, daging bagian khas dalam, bagian kaki, mungkin juga besok bakal dapat bagian kepala nih, iya. ya kan kepala kadang dibakar dan masih ada dagingnya, itu kan juga termasuk daging ya. Itu nanti kandungan lemaknya memang bervariasi. Tetapi secara umum daging sapi kandungan lemaknya lebih tinggi, sekitar 15%.
Kalau daging kambing itu cuma 5%. Jadi memang dikit nih. Daging kambing dalam tanda kutip "banyak ototnya" dibandingkan gajihnya Iya, atau apa namanya, koyorannya ya, itu bagian lemaknya itu memang lebih banyak di daging sapi. Jadi membuat daging sapi lebih punya kalori lebih tinggi karena lemaknya lebih banyak. Kalau proteinnya sama. Daging kambing ataupun sapi juga sumber zat besi. Ini bagus buat kita-kita yang mungkin masih studi, masih dalam masa pertumbuhan, konsumsi daging, mau itu daging sapi maupun itu daging kambing misalkan, itu bagus. Proteinnya tinggi, zat besinya juga tinggi, mineral zinc-nya juga tinggi, gitu. Tapi ya itu tadi, kalau terlalu banyak, jadinya kolesterolnya naik karena mereka itu mengandung kolesterol. Tapi kolesterolnya kambing lebih sedikit nih dibandingkan kolesterolnya sapi. Jadi kalau kolesterol sapi tadi sekerat daging sapi ya 100 gram itu paling kolesterolnya bisa sampai 90 miligram kolesterolnya. Kalau daging kambing mungkin cuma 70. Ya selisih, lebih rendah memang, tetapi kalau kita konsumsinya over, ber kapan lagi kan iya, makan daging daging. kambing atau daging sapi yang dikasih seperti itu. Kita makan bareng-bareng ya memang jadi nggak mengendalikan konsumsinya toh. Misalnya tadi ketika saudaranya Mas Andre atau keluarganya Mas Andre mungkin sudah punya kolesterol tinggi di dalam darahnya, ketambah dengan daging tadi, ketambah dengan olahan santen, ya Mhm, kan dimasaknya tongseng kan? iya bener. Nah, kan berarti kolesterol di dalam darahnya makin meningkat. Oh, iya Bisa iya. saja gitu. Nah, itu tidak muncul ketika hari-hari biasanya, karena mungkin hari-hari biasanya tidak ada pencetusnya nih, gitu. Jadi tadi fokusnya adalah berapa banyak sih yang dikonsumsi, seberapa sering sih konsumsinya, cara mengonsumsinya bagaimana cara olahnya, gitu. Berarti kita harus tahu gimana cara ngolahnya, tapi kalau diolahnya atau diangetin tadi itu berarti Mhm. nggak baik ya, Pak? Semakin lama semakin Ya, diperpanjang? secara teorinya memang tidak begitu baik, tetapi faktanya karena kan kita masak kadang dalam porsi yang besar. Kita dapat daging sapi, dibungkus plastik kan biasanya, Iya, Pak, bener. daging kambing, misalnya ketika kita di rumah, di sekitar kita menyembelih sapi, menyembelih kambing misalkan, kita dapat daging sapi iya, dapat daging kambing iya gitu, dari aneka macam, eee, lokasinya gitu kan. Ada yang daging dari kaki, ada yang daging dari perut, ada yang Iya daging dari iga, dicampur jadi satu misalkan, ada sudahlah jadi masak jadi satu aja, biar sekalian aja. iya bener. Kan tidak habis dalam satu hari. Iya, Nah, malah itu yang membuat, udah besok dipanasin lagi, panasin lagi, panasin lagi. Ngapain sih masak, misalnya masak oseng misalnya, biasanya masak oseng sayur, ngapain sih masak oseng sayur? Kan masih ada iya tongseng tadi pagi. iya bener, Jadi kan kamu makannya cuman nasi sama sama tongseng. bener, Nanti Bapak. malam nasi sama tongseng lagi. Iya. Besok pagi tongsengnya masih ada, dipanasin lagi, itu lagi. Oh, Iya kan? Kan iya, jadinya asupan seratnya jadi kurang, tapi asupan lemak jenuhnya terus meningkat. malah bertambah Gitu, ya, Pak? malah bertambah. Tadi kan ditambah sama garam nih. Iya. Ya, ketika dipanaskan kan yang menguap itu cuman air. Oh, Makanya kan dia jadi makin mengental, garamnya masih tetap tinggi. Makanya jadi lebih gurih, lebih asin, lebih enak. pantesan semakin lama diolahnya semakin enak jadi ya, Lebih Pak? enak, tapi itu tadi risikonya nggak enak, karena harus Bener dirawat di rumah sakit, itu kan bukan bener. sesuatu yang mengenakkan, gitu. Nah, kan tadi itu kan, Pak, di gizinya daging itu kan ada protein, zat besi, dan Mhm ada lemak-lemak yang tadi itu. Nah, nih Pak, saya kan sekarang anak muda nih Pak, mhm. wah yang lagi semangat-semangatnya olahraga kan Pak. Heeh heeh. Nah, itu tuh apakah boleh Pak, kayak makan banyak Mhm banyak olah daging kurban seperti tongseng, sate, itu tapi kita tuh rajin olahraga. mhm Kan banyak sih Pak anak-anak, "Wah, aku makan banyak nih, mhm. alah cuma tongseng, aku kan sering olahraga," gitu Pak. Heeh. Itu tuh sebenarnya baik nggak sih Pak, untuk anak muda yang sering olahraga kayak pembentukan otot atau lari itu makan daging yang kayak banyak kolesterolnya, terus kayak banyak apa, zat-zat kayak misalnya zat yang bakar-bakaran, Mhm. itu tuh boleh nggak sih Pak? Oke. Jadi buat teman-teman nih, termasuk Mas Andre yang lagi bulking ya, untuk membentuk otot, membentuk fisik gitu ya, Bener, kapan lagi dapat daging dalam jumlah yang besar iya. gitu ya, daripada makan file terus-menerus, dada ayam yang tanpa bumbu dan yang lain mungkin rasanya juga nggak enak gitu misalkan, kapan lagi makan daging gitu ya. Nah, sebenarnya bisa Mas. Jadi daging memang sumber protein dan daging sebagai sumber protein yang hewani, protein hewani gitu ya, itu banyak mengandung asam amino yang rantai cabang, kita sebut sebagai BCAA.
Salah satu asam amino yang banyak di daging namanya leusin. Nah, asam amino esensial leusin inilah yang bertanggung jawab untuk bikin otot kita semakin berkembang. Sintesis otot di tubuh kita itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh leusin. Artinya, kalau Mas makan protein banyak-banyak, tapi proteinnya misalkan gitu ya, dari tahu, dari tempe, dari kacang-kacangan, bisa nggak jadi otot? Ya bisa, tapi butuh kacang luar biasa banyak, butuh tahu tempe luar biasa banyak, yang mungkin tidak sebanyak ketika kita konsumsi daging. So, bagus dong. Tetapi tidak hanya sekadar konsumsi itu aja, karena berbeda dengan lemak. Mas, saya, atau siapapun itu konsumsi lemak tinggi, lemak itu bisa disimpan. Jadi gemuk lah, Iya, kita benar. jadi obesitas, lemak bisa disimpan. Kita konsumsi gula, kita konsumsi nasi, kita konsumsi sumber karbohidrat, kita konsumsi sirup manis-manis dan yang lain, itu juga bisa disimpan dalam bentuk glikogen, baik nanti di hepar ataupun di otot, memang bisa disimpan. Tapi kalau protein nggak bisa disimpan. Jadi kalau Mas, saya, atau siapa itu konsumsi proteinnya besar banget karena mumpung kapan lagi, harapannya, "Oh, nanti kan bisa disimpan." Enggak, kita tidak bisa menyimpan, protein. Yang bisa kita lakukan tubuh ini adalah, kalau kita kekurangan protein, maka protein yang ada itu langsung dibentuk, ya, langsung dibentuk untuk misalnya menjadi otot, untuk jadi hormon, untuk jadi enzim. Tapi ketika itu sudah dibentuk selesai dan tidak ada kebutuhan lain lagi, proteinnya akan dibuang. Oh, Maka ketika kita terlalu banyak mengonsumsi protein, kadang, maaf, produksi ureanya meningkat. Bau kalau kita kencing, baunya makin pesing. mhm, Itulah tipikal kalau kita terlalu banyak konsumsi protein, terbuangnya seperti itu. Itu hasil metabolismenya adalah urea tadi. Jadi kita tidak menyimpan protein, berbeda dengan lemak ataupun, glukosa, itu dia disimpan. Tapi kalau, protein tidak, dia bahkan akan terkonversi jadi lemak. Jadi tubuh itu tidak menyimpan protein. Kalau proteinnya berlebih malah akan diubah jadi lemak, mmm, setelah semuanya terpenuhi. Jadi disimpannya dalam bentuk lemak. So, perlu nggak konsumsi protein berlebih? Nggak usah. Karena apa? Karena percuma. Kecuali tadi Mas memang mau olahraga gitu. Olahraga pun ada batasannya juga, misal seperti itu. Dan kalau mau membentuk otot, nggak bisa serta-merta saya banyak makan protein, maka nanti badan saya jadi bulky. Oh, belum tentu. Karena nanti itu kalau otot ya, yang penting kan otot. Mas kan tidak mau gemuk tetapi isinya lemak. iya, Iya toh, gemuk kan pengennya otot. benar. Nah, kalau gemuk pengennya otot, maka kan meningkatkan produksi otot, massa otot. Nah, itu butuh banyak, apa ya, faktor, bukan cuman, konsumsi protein, tapi juga butuh latihan beban. Jadi kalau olahraganya sepedaan, olahraganya lari, olahraganya sepak bola, olahraganya renang, itu relatif tidak membentuk massa otot, relatif. Jika dibandingkan sama angkat barbel, terus kemudian, planking, ya itu ternyata justru lebih membentuk massa otot. Ya olahraganya, angkat latihan beban, terus kemudian asupan protein hewani, khususnya yang sumber leusin tadi, daging-dagingan tadi, sama yang paling penting nih, istirahat. So percuma tanpa istirahat. Kenapa? Kenapa itu? Istirahat pengaruh, kenapa? Karena ketika kita istirahat, ada namanya hormon pertumbuhan. Karena namanya insulin, mungkin pernah dengar kan? Terus kemudian insulin, growth factor 1, IGF-1. Itu adalah, apa namanya, hormon-hormon yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. So, kalau sudah olahraga, imbangi dengan makanan yang cukup, setelah olahraga istirahat. Karena ketika kamu olahraga, angkat beban, ototmu kan akan pecah. Karena buat mengangkat beban seperti itu, ototmu harus bekerja luar biasa. Akhirnya ototnya pecah. Ketika ototnya pecah, kamu makan protein tadi toh, kemudian akan diganti dengan otot yang baru. Kemudian kamu beristirahat, karena untuk mengganti otot yang baru tadi, itu harus butuh istirahat. Karena harus butuh insulin like growth factor sama insulin tadi. Nah, nanti pecah lagi, bertambah. Jadi mengalami, eee, apa namanya, peningkatan jumlah sama peningkatan massa. Jadi massa ototnya meningkat, jumlah ototnya meningkat. Jadilah bulking yang benar. Karena kalau tidak ya percuma aja. Kamu makan banyak protein nggak istirahat, atau kamu makan banyak protein nggak meningkatkan latihan beban, ya cuma jadi lemak. Proteinnya cuman disimpan dalam bentuk lemak, atau kalau nggak, kalau terlalu berlebih,
dibuang, sayang, kan mahal daging. Iya benar, mahal ya, Pak. Iya, jadi sudah ya walaupun kalau mungkin besok Idul Adha Ada mungkin nggak beli ya, iya, tetapi kan kapan lagi. Nah, tapi kalau kita bisa tahu bagaimana cara mengonsumsinya, kapan kita harus konsumsi, seberapa banyak kita mengonsumsinya, itu bisa membantu kita kalau POV kita mau soal menjaga bentuk badan. nah berarti, Pak, itu kan untuk anak muda tuh berarti protein itu sangat dibutuhkan ya, Pak? Oh, banget. Nah itu tuh kenapa sih, Pak, protein itu sangat dibutuhkan? Ya, tapi sebenarnya bukan hanya pada anak muda ya. Oh bukan anak muda juga, Pak? Bukan cuma anak muda, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan melahirkan, terus kemudian bayi balitanya, anak sekolah, kita nih mahasiswa, saya juga lagi sekolah ya, Mas juga lagi sekolah itu, mahasiswa, bahkan sampai lansia, itu butuh protein, gitu ya, itu butuh protein. Kenapa? Karena regulasi di dalam tubuh kita, semuanya itu butuh enzim, butuh hormon, itu sumbernya protein, misalkan. Terus kemudian, eee, kalau tubuh kita butuh protein, tetapi asupannya rendah, kan harus memecah protein yang ada, memecah otot, gitu. Karena memecah lemak sudah selesai, memecah glikogen sudah selesai, kemudian memecah otot. Nah, kalau memecah otot, misalnya pada lansia, ini justru membutuhkan protein yang lebih tinggi. Kalau tidak ada protein yang lebih tinggi, maka lansianya ada istilah nanti sarkopenia, ada istilah namanya kerentanan, frailty, itu terjadi pada lansia yang kayaknya badannya gemuk nih, badannya kayaknya seger nih, nggak kurus krempeng, nggak cuma tulang kulit misalkan gitu ya. Tapi kok ternyata buat ngangkat sesuatu nggak kuat ya, ya karena nggak ada ototnya. Mhm, Nah itu kalau di lansia. Tapi kalau tadi di anak muda sama aja. Mas jadi nggak bisa aktivitas fisik dengan baik karena ternyata badan Mas yang besar itu mostly isinya adalah lemak. mhm. Lemak itu nggak punya kekuatan untuk menggenggam. Lemak itu nggak punya meningkatkan kekuatan kita untuk memukul, untuk lari, untuk berjalan, itu enggak. Protein yang melakukan itu, otot yang melakukan. So, setiap kita butuh otot, butuh meningkatkan otot lewat protein. Nah kan tadi tuh, Pak, tadi kan protein ada di dalam daging, dan tadi itu ada daging antara daging kambing dan daging sapi. Mhm, Ada kandungan lemaknya atau apa namanya, protein ya, Pak, kalau nggak mhm, salah. mhm, Nah itu tuh untuk anak-anak muda kayak misalnya yang lagi tren sekarang lah, Pak, nge-gym mhm, itu bagusan daging mana, Pak? Apakah kambing, sapi, atau daging ayam malahan, Pak? mhm, Itu di antara daging ketiga itu yang mhm. paling bagus konsumsi saat anak muda yang sekarang yang lagi tren ini sedang nge-gym itu daging mana, Pak? Oke. Yang pertama adalah, apa namanya, eee, prinsip yang harus kita cermati dulu, kamu bisa belinya yang mana? Itu dulu gitu ya, karena harganya kalau di gizi kita kenal ada namanya harga protein. Jadi kita beli ikan, kita beli telur, kita beli ayam, kita beli daging sapi, kita beli daging kambing misalkan, itu kalau jumlah proteinnya sama, harganya berbeda, gitu kan? Kan relatif lebih murah kalau beli daging ayam atau bahkan mungkin telur, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kemampuan kita di dalam mengakses itu semua, gitu. Ada namanya substitusi. Misal tadi ada 100 gram daging kambing, kan tadi saya bilang daging kambing kalorinya lebih kecil karena lemaknya lebih sedikit, proteinnya kan sama. Protein daging kambing dalam 100 gram daging kambing itu ekuivalen atau sama atau mirip dengan let's say 100 gram daging sapi. Kan berarti tinggal mikir harganya lebih mahal mana nih, gitu ya. Atau kalau nggak bisa mengonsumsi itu semua karena memang mungkin harga, memang mungkin akses, biaya, dan indeks ekonomi, bagaimana semuanya naik, dolar naik, dan yang lain, bisanya beli telur, nggak apa-apa. Kalau tadi 25 gram apa, protein dalam 100 gram daging kambing atau daging sapi itu ekuivalen sama 4 butir telur ayam. Jadi satu butir telur ayam itu sekitar sekitar 7 gram protein, satu butir telur. So, kalau untuk mencapai 27, 28 gram protein yang ada di 100 gram, daging sapi atau daging kambing kan butuh 4 butir telur ayam, gitu. Atau kalau enggak pakai tempe boleh nggak? Boleh, tempe juga boleh dikonsumsi sekitar 3 sampai 4 potong. Tapi bukan tempe yang ada di Warmindo, karena di tempe di Warmindo kadang tempe orek cuman Bukan.
2 sendok, 3 sendok, Iya. atau paling enggak cuman tebel kulitnya doang gitu ya dari tepung itu dan tapi kalau bener-bener tempe, itu satu potong mungkin segede HP kali ya, itu satu 2 ukuran HP memang cukup besar, itu nilai proteinnya hampir mirip sama 100 gram daging sapi atau 100 gram, daging kambing. Nah tinggal kebutuhannya berapa, Mas berarti berapa? 70, 10. iya Bener, Pak. kan? Bener, Pak, saya lupa, Pak. Iya. Kalau di gizi kita jadi tahu ya, berat badan seseorang dari dimensi tanpa relatif mengukur. Mas beratnya 70. Kalau Mas aktif, sebagai seseorang yang aktif, misalkan suka olahraga misalnya gitu ya, suka bersepeda, suka nge-gym, suka fitness, misalnya juga mungkin suka olahraga sepak bola dan yang lain, kebutuhan proteinnya kan relatif lebih tinggi dibandingkan teman-teman Mas yang mungkin hanya ngekos, kuliah, garap tugas, kuliah lagi dan yang lain nggak ada aktivitas tambahan. Kenapa? Karena aktivitasmu tinggi harus didukung sama otot yang lebih banyak, ya kan? Iya, betul. Maka butuh protein lebih tinggi. Nah, kebutuhannya berapa? Tadi bisa 1,2 sampai 2,0 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badanmu 70 kilogram ya cuman tinggal dikalikan 1,2 berapa? Sampai 2 kali. Berarti kan 70 kilogram dikali 2, 104 itu setiap hari itu butuh protein 110 sampai 140 gram. Padahal tadi 100 gram daging kambing itu supply 26, 27 gram protein. So, kalau mau mencapai sampai 100, itu kan 25 kali 100 dibagi 25 kan 4, Iya, ya kan? bener. Itu pun baru 100, padahal kamu butuh 140, iya kan? Iya, Kan berarti kalau misalnya didekatkan dengan 150, kamu butuh 6 porsi, iya kan? bener, 6 Pak. kali 25 itu kan 150. So, kamu butuh 6 kali 100 gram daging kambing. Iya toh? Iya, Atau 6 kali 4 butir telur, iya kan? 100 gram daging kambing kan 4 butir telur. Kalau kamu butuh 6 kali 100, 600, kan sama dengan 24 butir telur. Kamu sehari makan telur berapa banyak? paling sehari kadang nggak pernah, Pak, malah kadang Makan sehari nggak pernah. Mungkin daging ayam, mungkin kalau daging daging ayam sering, ya daging ayam sering. Daging ayam itu 2 kali lipatnya telur. telur. Ya 14 gram dia, separuhnya daging kambing atau daging sapi. Artinya, pagi hari kamu harus makan daging. Siang hari kamu bisa makan daging atau telur ataupun daging ayam. Sore hari masih harus makan daging sapi, daging kambing atau telur atau daging ayam atau tempe. Itu aja kalau makan cuma 3 kali, belum mencukupi. Oh, berarti harus berapa kali? Paham ya? Paham. Jadi sebegitu tingginya kebutuhan protein dalam tubuh kita. Kalau Mas hanya konsumsi nasi tempe, orek, ya nasi tempe orek sama telur. Tempe orek sama telur, satu telur itu cuma 7. Sehari makan telur 3. Pagi, siang, sore lauknya pakai telur. Dapat 21 gram protein. Tambah dari tempe, tambah dari nasi mungkin nggak begitu banyak. Let's say 40 gram protein. Padahal kebutuhanmu 140. Kamu sudah kenyang? Sudah. Kamu sudah keluar uang banyak? Sudah. Tapi ototmu nggak kebentuk. Tapi kamu gemuk. Karena dia datang dari lemak, bukan dari protein. Oh, Oke. oke, oke, Jadi Pak. kita jadi tidak begitu optimal secara fisik. Karena kemampuan lari kita, kemampuan angkat beban kita, kemampuan kita untuk melakukan aktivitas olahraga misalkan, jadi tidak optimal ketika asupan protein kita tidak mencukupi dengan kebutuhan kita masing-masing, Oke, Pak. gitu. Berarti kalau dari saya nih berat 70 termasuk obesitas, Pak? Kalau mau lihat itu nanti dilihat bandingkan Oh, dengan tinggi badanmu berapa. Kan nggak cuman obesitas nggak cuman dari berat badan, tinggi iya. badan gitu ya. Bisa dilihat dari persen body fat juga. Bisa juga dilihat dari lingkar perutnya Mas. Jadi ada 3 gitu. Jadi kita lihatnya berapa indeks massa tubuhnya Mas sih. Kalau mau obesitas maka mungkin di atas 27. Kita bisa sebut obesitas. Atau persen lemak tubuh. Badan Mas kan dimensinya besar nih. Iya, benar, Tapi Pak. kalau dari, persen massa lemaknya berapa persen sih gitu. Kalau sampai laki-laki nih di atas 24, di atas 25, kita bisa sebut itu sudah kelebihan massa lemak, lemaknya terlalu banyak nih. Berbeda dengan perempuan, karena perempuan memang butuh lemak lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Artinya ketika lemakmu banyak kan proteinmu jadi dikit, ototmu jadi lebih sedikit, gitu. Atau lewat lingkar perutmu, Impor gitu. impor. Nah, lingkar perutmu sudah berapa senti itu? Wah, Apakah lebih itu dari 90? nggak gitu Mas, Pak. Nah, kalau nanti di rumah misalnya pakai ngitung, "Wah, ini nggak punya meteran," bisa pakai tali. Bisa pakai tali, nanti tinggal diukur, kalau laki-laki di atas 90 derajat, 9 derajat, 90 sentimeter perlu waspada, karena artinya sudah obesitas Nah, Pak, ini Pak, yang nge-gym nih. mhm. Nah, berarti kan tadi Bapak bahasnya tentang daging kambing nih. Berarti daging kambing dari daging sapi itu lebih baik daging kambing? Kalau dilihat dari kalorinya, Kalori. kalau dilihat dari massa lemaknya, jumlah lemaknya gitu ya, kalau dilihat dari kolesterolnya. Tapi kalau untuk dikonsumsi untuk saat nge-gym dari bulking di saat masa-masa kayak kurban ini Mhm, lebih baik yang mana, Pak? kamu dapatnya apa? Kalau dapatnya kambing ya silahkan dikonsumsi, kalau kamu dapatnya daging sapi silahkan dikonsumsi. Karena keduanya sebenarnya sama, cuman bagaimana kita mengonsumsinya, seberapa rakus kita, itu sangat mempengaruhi. Kalau kita dapatnya banyak nih, misalnya dapat sekilo misalkan, ya nggak usah dikonsumsi dalam 1 minggu harus habis dong. Gitu. Tadi kan katanya 6 kali 100 gram, 600 gram, setengah kilo sendiri gitu ya, setengah kilo sehari gitu. Habis dong dalam 4 hari. Itu kan kalau dikonsumsi cuma sama kamu. Itu kalau cuman konsumsinya cuman daging. Jadi kita tidak memperhatikan sumber dari yang lain gitu kan. Kan harusnya bisa pakai sumber yang lain. Kenapa? Karena semakin tinggi kamu konsumsi sumber dari daging, lemaknya juga akan mengikuti, kolesterolnya kan juga akan mengikuti. Berarti kalau kita mengonsumsi daging pasti kolesterol akan naik. Iya, karena kolesterol sumbernya dari hewani. Mau pakai telur, ayam, apa namanya, daging kambing, daging sapi, kolesterolnya masih tetap ada, gitu. Berarti kalau saya nge-gym nih, Pak, nge-gym Mhm, terus nih, tapi saya itu makannya kebanyakan nasi. heeh Banyak nasi pasti anak nge-gym itu pengennya kenyang kan, Pak. heeh Kalau kita mau masak atau ngolah daging sendiri pasti kan repot. Pasti milihnya mereka kayak cari olahan yang daging kayak misalnya sate. heeh. Nah itu apakah diperbolehkan? Kita nggak ngomong boleh atau nggak boleh ya, tapi kalau tadi kita coba cermati satu persatu. Mas tadi makan nasinya banyak nih, biar kenyang gitu Ya dah. benar. Padahal nasi itu karbohidrat gitu ya, dia sumber karbohidrat. Ketika kita terlalu banyak konsumsi sumber karbohidrat, dia akan disimpan. Oh disimpan. Disimpan setelah dibentuk jadi glikogen, kemudian dipakai, simpanan, apa namanya, karbohidrat, yang utama kan glikogen, di hepar gitu ya, sama di otot. Simpanan kedua adalah dia akan diubah jadi lemak. Dia akan diubah menjadi triasylglycerol namanya. Triasylglycerol numpuk. Kamu makan nasi banyak lagi, numpuk lagi numpuk lagi. Dialah jadi massa lemak. So, yang bikin kita gemuk, yang bikin kolesterol kita tinggi, bisa saja bukan dari sumber kolesterol, tapi justru dari sumber karbohidrat. Dari gula yang terlalu banyak, nasi yang mungkin terlalu banyak. Kalau pengen pengen kenyang, sumber kenyang itu ada 2, serat sama protein. Proteinnya banyakin, nanti kan kamu akan kenyang. Protein boleh dari hewani, boleh dari nabati juga, di-combine itu lebih better, lebih bagus gitu ya. Atau dari serat, mau dari sayur, buah, biji-bijian, mungkin pakai serealia, itu semuanya sumber serat dan itu bikin kenyang. Daripada harus makan nasi banyak. Tapi kan kalau Indonesia nih Pak, Mhm. tanpa nasi itu nggak nikmat. Betul betul betul, karena memang makan itu sosial ya. Ya benar Pak. Kita dibentuk sama bagaimana lingkungan sekitar kita, makan kalau nggak pakai nasi ya kurang. Berkurang. Heeh. Jadi ada nilai sosialnya memang, betul. Nah itu gimana sih Pak kita kalau ingin nge-gym dan kita tuh susah apa ya kayak mengurangi nasi. Jadi harus nasinya itu harus banyak. Kayak lauknya banyak. Heeh. Terus dengan protein yang banyak itu apakah seimbang atau malah tidak, Pak? Nggih, kalau saya untuk bisa membuat badan seperti itu, misalnya ditargetkan seperti itu ya kebetulan saya memang tidak ke arah sana gitu ya, adalah memang meningkatkan jumlah protein. Nasi dikonsumsilah sewajarnya, karena walaupun nasi sumber protein juga ya, di dalam nasi itu ada proteinnya. Jadi setiap 100 gram nasi itu proteinnya ada, tapi cuma 4 gram doang, gitu. Itu kita konsumsi misalnya 150 sampai 200 gram. Kalau teman-teman sering beli atau Mas Andre sering beli ayam goreng, itu kan dapat nasi yang sekepal, itu sekitar 100 sampai 150-an.
kita bisa konsumsi itu, ya sedikit lebih banyak boleh, tapi sekali makan. Nggak usah kayak kalau kita beli di nasi goreng itu kan satu piring penuh isinya nasi semua Iya gitu kan, bener, itu bisa sampai 2 3 kali makan sebenarnya, tapi habis dah kalau makan. habis. Nah, itu terlalu banyak sebenarnya karbohidratnya, akan membebani tubuh kita ketika masih harus ditambah daging ayam, ditambah sate, telur sekian porsi misalnya, terlalu banyak. Mendingan proteinnya dibanyakin, sayurannya dibanyakin, nasi secukupnya. Nah, itu ada makanan sate, Pak. Itu kan paling untuk orang Indonesia itu paling nikmat, Apa itu? makanan sate kayak bakar-bakaran. Sate, betul. Betul. Nah, itu Oke. tuh mempan nggak sih, Pak, kalau kita sering konsumsi sate itu jadi kita tuh jadi six pack? Mmm, jadi tadi ya, membentuk six pack di dalam tubuh, membentuk otot tadi, itu nggak bisa lewat makanan saja. Makanan itu bahan bakar. Kalau kamu punya bensin banyak, kan cuma ditimbun, motormu nggak jadi kenceng. Iya bener. Motormu biar kenceng karena kamu harus ditarik terus-menerus ya, maka Iya, olahraga. Tapi kalau tarikan terus tanpa ngisi bensin, ya nggak bisa jalan juga. Bahkan kalau kamu pakai bensin Pertalite, pakai Pertamax, pakai Bensol, itu hasilnya berbeda kecepatannya, betul loh. bener. Nah, karena, oktannya berbeda, gitu. Sama, kamu makan, cuman sekadar makan, itu berbeda hasilnya di dalam tubuhmu. Kemampuan fisikmu akan berbeda betul. Ketika kamu betul-betul, apa yang namanya, memperhatikan apa yang kamu konsumsi. Sama, kamu ngisi bensin pakai bensin eceran yang entah itu isinya apa, bensin yang dikorupsi yang ternyata oktannya lebih rendah, pakai Pertalite, pakai Pertamax biru, pakai Pertamax merah, pakai Bensol. Beda, kecepatan tarikan motornya berbeda. Pasti berbeda banget. Sama tubuh kita. Kita makan sembarangan berbeda dengan kita makannya dipilih. Sate, kenapa enak? Karena di situ kita makan sate, daging yang dibakar ya, itu ada asam lemak volatilnya, enak tuh baunya tuh. Enak banget tuh. Kemana-mana semuanya, langsung Ah, enak sate itu, nih. sate nih. Kamu tahu itu aroma sate dari angin yang berhembus gitu Iya ya, bener. dari sana masak sate, sana masak sate, semuanya. Itu memang ada asam lemak volatil yang memang tipikalnya enak, satu ya. Dan apa ya namanya, kita memang dirancang untuk menyukai produk hewani dibandingkan produk nabati. Nah, Iya ya, itu bener, Pak. secara naluri kita sebagai manusia ya, itu adalah bawaan dari nenek moyang kita, karena memang kita mengupayakan daging untuk survive. Energinya lebih gede dibandingkan sayur. Kamu makan sayur segerobak misalkan, kalau bisa, itu energinya nggak seberapa dibandingkan daging. Jadi memang lebih enak. Namun demikian, konsumsi seperti sate itu punya risikonya juga, Mas. Walaupun saya tidak melarang ya, nanti penjual sate di Jogja nggak jualan gitu setelah dengar podcast ini gitu ya, enggak. Sate, ya, itu ketika diproduksi jadi protein, ya, protein apa namanya, daging ayam kek, daging kambing, daging sapi, ketika itu dipanaskan, kena api, dipanaskan kan jadi gosong tuh. Nggak sampai gosong pun, dia nanti akan produksi namanya HPA, hydrocyclic polycarbonate aromatic. Jadi itu semacam, apa yang namanya, zat senyawa yang ketika kita pelajari lebih lanjut ternyata itu bertanggung jawab atas munculnya kejadian kanker. Jadi itu berhubungan dengan kejadian kanker. Jadi peningkatan konsumsi, apa namanya, makanan-makanan yang dibakar, dipanggang, kemudian terkena api terus-menerus dari sumber protein tadi, itu nanti berhubungan dengan peningkatan konsumsi HPA. Peningkatan konsumsi HPA ternyata juga berkaitan dengan peningkatan kanker, kasus-kasus kanker. Walaupun tidak diomong, ini pasti akan jadi kanker gitu ya, tetapi itu berhubungan. So, ketika kita konsumsi pakai, diolah menjadi dibakar misalkan, menurut saya tidak langsung jadi cancer. Toh kita setahun makannya cuma sekali doang gitu ya, itu. Kecuali setiap rutin setiap minggu, setiap hari, atau berapa hari sekali, kita memang konsumsi itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah sering, itu memang berpotensi. Tapi kalau cuman ini sebagai seremonial, saya pribadi konsumsi sate nggak apa-apa kok. Setahun sekali toh. Iya, Jadi kita bisa pakai pakai pendekatannya saya selalu kalau ngomong sama klien, saya sebagai dietitian, sebagai dosen gizi juga ngomong sama mahasiswa ataupun klien, ataupun masyarakat, kita pakai sistem lampu merah, merah, kuning, hijau. ijo. Ijo itu artinya kan boleh bablas toh, Iya. makan apapun sebanyaknya boleh bebas. Misalnya, makan buah boleh nggak? Boleh. Makan sayur boleh, kacang-kacangan, biji-bijian boleh.
minum air putih boleh, itu termasuk kategori hijau. Kategori kuning kan berarti hati-hati nih, artinya boleh dikonsumsi tetapi mungkin tidak terlalu sering, misalkan roti boleh, terus kemudian kue-kuean boleh, olahan daging tadi boleh. Tapi ada yang warna merah nih, kan berarti harus warning ya, Iya. harus hati-hati. Misalnya, tadi daging merah, misalnya sate, misalnya tadi dibikin tongseng gitu ya. Boleh, tetapi lampu merah. Artinya buat orang-orang tertentu mungkin harus diperhatikan nih. Seperti omnya Mas Andre, besok ketika dapat daging kurban gitu ya, "Boleh nggak konsumsi?" "Bolehlah, masa cuman lihat?" Ya kan? Boleh aja, tetapi perlu perhatikan jumlah. Terus kemudian merah ini perlu diperhatikan buat mungkin tidak terlalu sering, selain jumlah tapi juga frekuensi. Misalkan ketika ulang tahun, misalkan, atau misalkan ketika, hari raya seperti ini. Hari raya kan identiknya dengan makan, Ya, benar, dengan Pak. pesta. So, silahkan berpesta, silahkan makan, silahkan juga menikmati hidangan kapan lagi, kan cuma setahun sekali ini, Benar. monggolah. Tapi jangan sampai aktivitas yang mungkin cuma setahun sekali ini justru jadi peluang untuk jadi sakit, ketika kita tidak memperhatikan, apa yang kita makan dan jumlahnya tadi, gitu. Nah, kan tadi sudah membahas nih Pak sate. Nah, sekarang nih Pak yang ditunggu-tunggu, itu waktu saat nge-gym nih atau anak-anak gym itu kan biasanya suka mengkonsumsi namanya protein Mhm, atau kayaknya tadi milkshake ya Pak, heeh, kalau nggak salah ya Pak. Nah, di saat kurban ini apakah lebih baik mengkonsumsi daging kurbannya ini atau berbarengan dengan milkshake atau kurbannya daging kurbannya aja atau malah milkshake-nya nggak usah? oke. Jadi kalau dari saya, prinsip utama adalah, food first, yang bentuk makanan terlebih dahulu. Karena kalau tadi bentuknya seperti shake, mungkin juga serbuk, susu, dan yang lain yang harus diseduh dan yang lain kita sebut misalnya suplemennya. Jadi kita utamakan makanannya dulu. Ketika makanan ternyata tidak tercukupi, tadi kan Mas dihitung-hitungan gitu kan Iya, 6 kali 100 tuh. Kan nggak mungkin dalam tanda kutip makan 6 porsi daging, satu porsinya segede stick, segede handphone mhm, setiap hari, sehingga kan mungkin kurang. Ketika mungkin kurang, bisa kita tambah dengan suplemen seperti, milkshake tadi, seperti, produk-produk yang mengandung whey protein. Sebenarnya whey protein juga datangnya dari susu ya, gitu. Jadi proses pembuatannya misalnya Mas mau bikin keju, ya susu gitu ya, susu susu sapi dikasih asam, itu nanti akan terpisah, ada lapisan padat, ada lapisan cair. Padat itu akan jadi keju, curd namanya. Cair itu kalau nanti diekstrak terus-menerus itu jadi whey. Whey inilah yang kadang ditambahkan berapa scoop whey itu tadi. Nah, jadi whey itu bukan susu, tapi adalah protein dari susu tadi. Memang itu sebagai sumber protein juga yang baik dan siap serap gitu ya. Tetapi mungkin harganya mahal gitu. Satu harganya mahal, yang kedua mungkin tidak semua orang bisa mengakses itu dengan baik, dengan mudah gitu. Dan, agak tidak lumrah kalau untuk mengonsumsi whey dimakan biasa gitu ya. Dia harus dilarutkan terhadap cairan tertentu, campur ke susu, campur ke sup, campur ke makanan dan yang lain gitu ya, ataupun dibikin shake tadi, gitu. Jadi kalau memang ada yang lebih mudah, lebih murah, terjangkau, seperti produk-produk makanan seperti daging tadi, kenapa enggak, gitu. Tapi bukan berarti dilarang untuk konsumsi suplemen tadi, karena memang, kebutuhan kita cukup tinggi, sedangkan kalau dipenuhi lewat makanan mungkin tidak tercapai sepenuh, gitu. berarti dua-duanya sama-sama baik berarti ya? Boleh, dua-duanya sangat-sangat baik. Bahkan saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan produk Yang untuk lansia, gitu ya. Jadi kan lansia tadi kebutuhannya kan semakin meningkat, tapi kan kemampuan makannya iya, sedikit. Jadi kalau dengan produk-produk seperti, suplemen-suplemen yang memang kita buat untuk lansia misalkan, itu juga bagus. Karena selama ini kan yang mungkin mengonsumsi shake adalah anak-anak anak muda muda ya, ya gitu. benar Nah, Pak. ini saya sedang membuat bagaimana, seperti produk shake tadi tapi untuk lansia. Oke Bapak. Nah, gimana sih Pak tips kita tuh, menjaga pola makan Mhm, yang tidak terkontrol mhm. di saat kita bulking, saat kita susah menahan godaan, kayak, "Wah bulking ya, Oke. kalau bulking nih, kok ada sate, kok tapi enggak, adalah pengennya yang kayak ayam yang diolah sendiri." Gimana sih, Pak? Heeh, oke. Yang pertama adalah tentukan semakin banyak protein, semakin banyak air yang harus dikonsumsi, jangan sampai kebalik. Karena kalau kita proteinnya banyak tapi minumnya sedikit, itu nanti ginjal kita yang kena. Jadi
Tadi kan dibuang ya, protein lebih Oh, banyak kan akan dibuang, dibuang kan lewat urin, maka produksi urin akan meningkat, so harus diimbangi dengan konsumsi cairan yang memang lebih banyak. Protein itu akan mengikat air juga. Pertama, perhatikan soal air, ya jangan sampai lupa. Kemudian ketika kita mengonsumsi banyak protein misalkan dari daging, kurban tadi, silakan diimbangi juga dengan sumber serat. Kenapa? Semakin banyak daging yang kita konsumsi, potensi konsumsi lemak dan kolesterol yang ikut, itu kan juga semakin meningkat tadi. Maka dengan adanya serat, kolesterol tadi bisa diikat, terus kemudian dibuang dari tubuh. Itu relatif lebih aman. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan cara olahnya. Kalau mau pakai santan boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik cukup untuk 1 hari aja. Jadi masaknya secukupnya. Daging itu kan awet untuk disimpan beberapa hari, bahkan kalau sampai ke minus suhunya itu bisa sampai berbulan-bulan itu masih boleh kok, masih bisa kok. Sehingga, produksi, masakan olahan di rumah tangga itu bisa untuk secukupnya aja. Tidak untuk dalam jumlah yang besar sampai bisa berhari-hari gitu ya. Cukup untuk 1 hari aja misalkan, besok pagi masak lagi, besok lagi masak lagi. Imbangi dengan aktivitas fisik. Walaupun mungkin sekarang sedang kalau nggak hujan terus banget, panasnya minta ampun, imbangi dengan aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik yang baik, jadi kalau kita mau olahraga, itu, apa namanya, pembentukan otot akan lebih baik lagi. Karena nggak bisa lewat makanan saja, harus diimbangi dengan aktivitas fisik, khususnya latihan beban plus istirahat, gitu. Terus mungkin yang terakhir adalah, apa namanya, konsisten. Nggak bisa 1 minggu ini selesai, terus daging, tubuh kita akan lebih berdaging gitu ya, tubuh kita akan lebih berotot, enggak. Itu butuh upaya konsisten, aktivitas fisik yang rutin, olahraga yang rutin, istirahat yang teratur, dan pola makan yang baik. Nggak bisa tergambar hanya dalam 1 minggu ini aja. berarti harus bertahap ya, Pak? Harus bertahap, kalau nanti misalnya gini Mas, kamu muter satu satu misalnya angkat angkat beban misalnya, angkat beban 5 kilo sekarang mungkin masuk kuat. Tapi kalau, langsung angkat 10 kilo mungkin nggak kuat. So, bertahap dulu. Karena ketika angkat beban, misalnya nggak pernah angkat beban jadi angkat beban, ototmu akan pecah, rusak, tapi itu dalam konteks yang bagus. Rusak tadi akan diganti yang baru, kemudian akan repetisi lagi, nanti akan meningkat lagi, massa ototnya, jumlah ototnya juga akan meningkat. Sehingga suatu saat angkat 10 kilo, angkat lebih banyak lagi, angkat lebih banyak lagi, akan mampu. Dan ototmu, badanmu akan lebih besar lagi. Wah, Jadi nggak bisa langsung di-push, "Wah teman saya bisa ngangkat 10 kilo, 15 kilo, saya juga pasti bisa." Ya bisa, tapi habis itu ototmu sakit sakit semua. semua badan kayak sakit Sakit semua. semua badannya, Oh, itulah. gimana? Otot Itu ada produksi laktat. Ya, produksi laktat yang tinggi sebagai, efek samping dari, pernafasan anaerob, nanti jadi produksinya laktat. Di sisi yang lain adalah, ya karena memang ada pemecahan otot, makanya rasanya nggak nyaman, sakit. Tapi itu hal yang bagus. Makan untuk memperbaiki sel yang rusak tadi, terus istirahat. Istirahat itulah kesempatan untuk nambal yang rusak tadi. berarti kita kalau tuh nge-gym, terasa ototnya sakit itu wajar ya, Pak? Wajar, Jadi selama memang tidak over ya, kalau over nanti kan jadinya malah jadi injury. kalau misalnya over tuh contohnya sakitnya sampai berhari-hari, Pak, atau Sakitnya berhari-hari bahkan mungkin sampai cedera kan. ya Kan benar. jadi risiko cedera, malah jadi tidak mendapatkan efek yang diharapkan, malah jadi cedera, malah istirahatnya harus lebih panjang, ototnya kan jadi nggak terbentuk karena dia turun lagi. Oh, berarti bisa kita langsung menggantikan dengan protein kayak zat-zat. Betul. Jadi ada namanya periodisasi gitu ya. Sebelum aktivitas fisik, sebelum nge-gym dan yang lain, karbohidrat loading. Makan yang banyak tuh karbohidrat, nasi dan yang lain. Boleh makan yang banyak. Tapi habis itu kan dia glikogennya tinggi nih. Ini dipakai untuk aktivitas nge-gym dan yang lain. Olahraga apapun deh, monggo. Setelah aktivitas olahraga, proteinnya yang banyakin. Tadi kan karbohidrat yang dibanyakin. Sekarang setelah makan, setelah setelah olahraga, makannya protein yang banyak. Setelah makan protein yang banyak, istirahat. Lihat contoh paling mudah, Mas suka bola? Suka. Suka bola? Bola itu kalau nggak hari weekday sama weekend aja, kalau kamu cermati. Seminggu ada 7. Mereka hanya olahraga di weekdays, taruhlah, weekdays itu hari Rabu. Hari Rabu olahraga, hari Kamis istirahat. Nah, Ya toh, karena habis iya. bertanding. Hari Kamis istirahat, hari Jumat mulai latihan fisik, hari Sabtu latihan lagi, hari Minggu tanding lagi. Hari Senin akan istirahat,
hari Selasa akan latihan, hari Rabu tanding lagi. Jadi kalau untuk pemain Liga Inggris akan lebih cedera, karena mereka bermainnya lebih banyak. Tapi liga-liga lain mungkin cuma 3 kompetisi. Jadi seminggu mungkin bisa istirahatnya bisa lebih banyak, gitu. Jadi kalau kita olahraga setiap hari justru berbahaya, karena nggak memberikan kesempatan untuk aktivitas fisiknya untuk olahraga gitu, maaf, untuk istirahat gitu. Jadi istirahat itu penting, untuk resting, untuk membangun sel yang rusak tadi. Nah gitu teman-teman. Jadi gimana kita nggak boleh berolahraga secara berlebihan, terus semua itu harus dikontrol. Apapun yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Nah Bapak kalau bisa nih dari kalimat yang panjang tadi itu kan Pak, Heeh. harus dirangkum dalam satu kalimat itu daging kurban itu untuk anak muda itu bikin otot atau bikin kolesterol? Oke, bikin otot atau bikin kolesterol ya daging kurban? Kalau menurut saya bisa keduanya, ketika kita tidak memperhatikan beberapa hal seperti jumlahnya, seberapa sering kita konsumsi, dan bagaimana kita konsumsinya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu gitu ya, "Wah, makan daging kurban jadi kolesterol, wah makan jadi kurban saya jadi otot." Tidak sederhana itu, kita butuh banyak faktor, ya tidak serta-merta artinya Idul Fitri, Idul Kurban, Natal, Paskah, ataupun perayaan-perayaan agama ya, itu identiknya dengan makan, dengan pesta, so nikmati itu dengan keluarga, dinikmati setiap proses, makan dan yang lainnya, tetapi, saya harap tidak menyebabkan penyakit ketika pola makan sama pola hidup kita mungkin bisa lebih, apa ya, lebih baik gitu. Ketika pola makan, pola hidup kita lebih baik, makan sate dalam 1 hari, dalam 2 hari, kapan lagi gitu ya, dalam 1 tahun sekali doang misalkan, menurut saya tidak memberikan, risiko yang besar. Kecuali risiko itu muncul misalnya seperti punya Om tadi, sudah punya sakit, pola aktivitas dan pola makannya mungkin sudah jelek sebelumnya, ketambahan dengan, konsumsi tadi, Konsumsi daging kurban daging tadi. kurban yang memang mungkin diolahnya berkali-kali Berkali dalam jumlah yang berkali banyak, lipat. gitu. So, kesimpulannya nikmati sate, tongseng, gulai pada saat Idul Adha, tetapi tetap perhatikan sesuai dengan porsinya, lengkapi dengan sayur, dan jangan lupa selalu bergerak, berolahraga, dan selalu nge-gym. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dadah. Dadah.